Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan membahas Mongdai bab 11 Daiju Ikka dari buku Minano Nihongo Basic 1 Japan Version edisi yang terbaru ya. Di halaman Kyuju Roku Peiji desu. Seperti biasa, kita awali dengan bagian listening atau disebut dengan chokai. Pada buku ada keterangan CD atau track 40. Jadi minasan bisa klik di bagian track 40 dalam isi CD yang sudah tersedia di dalam bukunya. Nah, kita akan coba lihat, coba simak di dalamnya ini membahas listening apa saja sih, pertanyaan apa saja yang muncul. Yang pertama, kazoku wa nanin desu ka? Yang artinya adalah keluarga, ini maksudnya adalah keluarga Anda ya. Keluarga Anda, nanin desu ka? Ada berapa orang? Dari pertanyaan ini mungkin akan ada memunculkan beberapa jawaban, misalkan ada 3 orang. Jika ada 3 orang anggota keluarga kita, termasuk saya, termasuk kita sendiri, maka cara menjawabnya adalah sang nin imas. Kita ingat selalu ya, untuk satuan hitung orang ini menggunakan nin. Kecuali untuk hitungan 1 orang kita gunakan hitori, untuk hitungan 2 orang kita gunakan futari. Setelah itu, dari bilangan 3 orang sampai seterusnya akan menggunakan nin. Misalkan jika anggota keluarga kita ada 4 orang, maka kita bisa menjawabnya yonin imas. Hati-hati, yang benar adalah yonin. Tidak menggunakan en. Walaupun kalau kita menyebutkan angka 4 itu ada en-nya ya. Jadi biasanya kita sebut dengan yong, tapi kalau untuk menyebutkan ada 4 orang, ini kita tidak menggunakan en-nya, jadi cuma yonin saja. Yonin imas. Atau misalkan anggota keluarga kita ada 5 orang, maka dijawab dengan gonin imas. Ini nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi minasan ada berapa orang dalam keluarganya. Hai, nibang. Anata no uchi ni hea ga ikutsu arimasu ka? Di rumah Anda ada berapa kamar? Jadi yang ditanyakan adalah kamarnya ada berapa? Menggunakan kata tanya ikutsu. Kemungkinan jawaban kita ada 2 kamar. Jadi kita bisa menjawabnya dengan futatsu arimasu. Jadi setelah kata bilangan ini tidak perlu kita tambahkan partikel apapun, bisa langsung digabungkan dengan arimasu. Ada 2 futatsu arimasu. Misalkan, jika di dalam rumah kita ada 3 kamar, maka bisa dijawab dengan mitsu arimasu. Dan seterusnya disesuaikan dengan kondisi berapa banyak kamar yang ada di rumah minasan masing-masing. Hai, sanbang. Anata no kuni kara Nihon made hikoki de nanjikan kakarimasu ka? Ini agak panjang ya. Di sini saya berikan koma supaya nanti biar mudah untuk mengartikannya. Jadi ini bisa kita artikan dari negara Anda sampai ke Jepang menggunakan pesawat perlu berapa jam? Jadi di sini kita gunakan kata kerja kakarimas, yang artinya adalah perlu atau memakan. Kakarimas di sini hanya bisa digunakan untuk 2 hal saja. Yang pertama adalah tentang uang, tentang biaya, atau itu membicarakan tentang waktu. Jadi kita gunakan kakarimas. Kalau kita berangkat dari Indonesia, kalau saya pernah cobanya dari Surabaya ya, dari Surabaya ke Haneda sampai ke Tokyo itu perlu waktu 9 jam.
perlu waktu sekitar 9 jam. Jadi kita bisa membuat kalimatnya menjadi 9 jam kita gunakan 9時間 gurai kakarimasu. 9時間 gurai kakarimasu. Makan waktu kira-kira selama 9 jam. 9時間. Hai, 4番。今までどのくらい日本語を勉強しましたか? 今まで sampai sekarang sudah belajar bahasa Jepang berapa lama? Kita ingat-ingat ya, dono kurai, berapa lama artinya. Misalkan di sini ada contoh jawabannya selama 3 bulan. Maksudnya sudah belajar selama 3 bulan. Maka cara menjawabnya 3 bulan kita gunakan sangka getsu. Sangka getsu gurai benkyou shimashita. Telah belajar sekitar 3 bulan. Atau misalkan sudah belajar selama kira-kira 1 tahun. Ichinen gurai benkyou shimashita. Untuk kata keterangan gurai di sini minasang boleh pakai, boleh juga tidak ya. Kalau misalkan hitungannya itu sudah persis 1 bulan persis, 3 bulan persis atau 3 bulan tepat, tidak pakai gurai pun tidak apa-apa. Jadi gurai di sini itu yang artinya kira-kira atau sekitar. Hai, 5番。1ヶ月に何回ぐらい映画を見ますか? Jadi bisa kita artikan dari paling belakang ke sebelah kiri supaya lebih urut, lebih gampang, yaitu nonton film sekitar berapa kali dalam 1 bulan. Misalkan di sini kita akan menjawab nonton sekitar 2 kali. Sekitar 2 kali. 2 kali kita gunakan nikai gurai mimasu. Nikai gurai mimasu. Atau kita jawab dengan nonton sekitar 4 kali. 4 kai gurai mimasu. Hai, tsugi wa 2番. Pada bagian ini terdapat 2 nomor soal. Di setiap nomornya ada gambar, ada 3 gambar yang harus kita pilih salah satu yang mana sesuai dengan isi percakapannya. Kita mulai dulu dari Ichiban. Di sini ada perempuan dan laki-laki sedang bercakap-cakap. Si perempuan mengawali pembicaraannya, Kyodai ga imasu ka? Yang artinya adalah, apakah punya saudara? Dan dijawab oleh orang laki-laki, imoto ga hitori imasu. Gakusei desu. Jadi, iya, saya punya 1 orang adik perempuan. Dia adalah seorang pelajar. Jadi jawabannya yang benar adalah nibang. Di sini adalah watashi, orang laki-laki yang sedang berbicara tadi, dan dia punya adik perempuan, imoto. Imoto ga hitori imasu. Jadi jawaban yang benar adalah nibang. Oke, nibang. Di sini ada beberapa gambar menu, ada gambar menu kohi to aisu kurimu. Kita lihat percakapannya. Irashaimase, yang artinya adalah selamat datang. Kemudian orang laki-laki berbicara, kohi o futatsu to aisu kurimu hitotsu onegai shimasu. Yang artinya, tolong kopinya 2 dan es krimnya 1. Kashikomarimashita. Kashikomarimashita ini sebetulnya artinya sama dengan hai wakarimashita. Tapi kashikomarimashita ini sifatnya lebih sopan, lebih formal lagi, lebih sering digunakan dalam hal pekerjaan. Jika kita menerima instruksi dari atasan atau dari pelanggan, itu biasanya kita jawab dengan kashikomarimashita. Tadi kita lihat bahwa kopinya ada 2, kohio futatsu to
Aisu kurimu hitotsu onegai shimasu. Jadi, jawaban yang benar adalah nibang. Oke, kita lanjut ke sangbang. Seperti biasa ya, di bagian sangbang ini kita harus bisa memberikan jawaban maru jika memang pernyataannya sesuai dengan isi percakapan, atau kita memberikan jawaban batsu jika pernyataannya tidak sesuai dengan isi percakapan. Di nomor 3 ini terdapat 3 soal. Oke, kita coba cek dulu dari soal yang pertama. Hai, Haji jueng no kitte o jumai to 50 yen no kitte o jumai kudasai. Yang artinya, tolong ambilkan. Tolong ambilkan ini bagian kudasai ini ya. Tolong ambilkan 10 lembar perangko yang harganya 80 yen. To, di sini kita artikan dan. 10 lembar perangko yang harganya 50 yen. Hai, zenbu de 1,300 yen desu. Ya, semuanya atau totalnya 1.300 yen. Hai, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Pernyataan yang muncul adalah onna no hito wa kitte o 20 mai kaimashita. Orang perempuan membeli 20 lembar perangko. Karena ini sesuai dengan isi percakapannya, jadi jawabannya adalah maru. Benar. Oke, nibang. Kono tegami eameru de onegai shimasu. Kono tegami, surat ini, tolong menggunakan airmail atau pengiriman via pesawat atau melalui udara. Dan dijawab dengan hai, Indo desu ne, 90 yen desu. Baik, ke India ya, 90 yen. Dono kurai kakarimasu ka? Perlu waktu berapa lama? Kita harus selalu ingat ini ya. Dono kurai kakarimasu ka? Perlu waktu berapa lama? Yoka gurai desu. Sekitar 8 hari. Yoka sebetulnya artinya ada 2 ya, yaitu yang pertama adalah tanggal 8, atau jika kita berbicara mengenai durasi waktu, maka ini artinya adalah selama 8 hari, yoka. Kemudian kita lihat pernyataan yang muncul. Tegami wa Indo made eameru de yoka kakarimasu. Suratnya perlu 8 hari menggunakan airmail sampai ke India. Pernyataan ini sesuai dengan isi percakapannya. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah maru. Hai, sangbang. Doko de Nihongo o benkyou shimashita ka? Belajar bahasa Jepang di mana? Kuni de Nihonjin no sensei ni naraimashita. Belajar dari sensei orang Jepang di negara asal. Oke ya, jika kita di sini menggunakan kata kerja naraimas, yang artinya adalah mempelajari, kemudian kita temukan adanya partikel ni, maka partikel ni setelah keterangan nama orang, ini bisa kita artikan dari. Mempelajari dari. Dan kalimat percakapan berikutnya, mainichi benkyou shimashita ka? Setiap hari, belajarkah? Iie, suiyoubi to doyoubi ni benkyou shimashita. Tidak, saya belajar pada hari Rabu dan hari Sabtu. Atau minasang mau mengartikannya ini secara urut pun juga boleh sih sebetulnya ya. Belajar pada hari Sabtu dan hari Rabu. Cara mengartikan seperti pun juga tidak masalah karena tidak akan mengubah arti. Dan kita lihat pernyataan yang muncul. Kuni de ishukan ni 1
kai Nihongo benkyou shimashita. Supaya lebih mudah, kita artikannya dari paling belakang menuju ke sebelah kiri. Mempelajari bahasa Jepang sebanyak 1 kali dalam 1 minggu di negara asal maksudnya ya. Padahal pada bagian percakapan ini sudah dibahas bahwa belajarnya 2 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Oleh karena itu, bagian pernyataannya kita anggap salah. Jadi, jawabannya harus kita tuliskan batsu. Hai, tsugi wa yonbang. Pada bagian yonbang, tugas kita adalah menggunakan kata satuan hitung dan ditulis menggunakan hiragana. Satuan hitung yang akan kita gunakan ini disesuaikan dengan jenis benda apa yang sedang kita bicarakan. Misalkan kita lihat bagian contohnya, mikang ga hachi. Karena di sini kita membicarakan tentang mikang, maka satuan hitung yang digunakan ini adalah yatsu untuk menyatakan 8 buah. Mikang ga yatsu arimasu. Ada 8 buah jeruk. Oke, kita coba ichiban. Kodomo ga ni. Karena kita sedang membicarakan tentang jumlah orang, jumlah anak, maka untuk satuan hitung orang ini sebetulnya menggunakan nin. Tapi karena kita hanya menggunakan hitungan sebanyak 2 orang, maka yang digunakan adalah futari. Kodomo ga futari imasu. Ada 2 orang anak. Hai, nibang. Kuruma ga yon. Yang sedang dibicarakan adalah mengenai kendaraan mobil. Maka satuan hitung yang digunakan adalah dai. Sehingga kalimat lengkapnya kuruma ga yon dai arimasu. Ada 4 unit mobil. Sambang. Kiteo ju. Karena kita sedang membicarakan benda yang tipis, maka untuk satuan hitungnya adalah menggunakan mai. Kiteo ju mai kaimashita. Membeli 10 lembar perangko. Yonbang. Ringo roku. Karena kita sedang membicarakan jumlahnya buah apel, maka untuk satuan hitung 6 buah kita gunakan mutsu. Ringo mutsu kudasai. Yang artinya, tolong ambilkan 6 buah apel. Hai, gobang. Tugas kita di sini adalah melengkapi kalimat menggunakan kata tanya. Kata tanya yang digunakan ini berkaitan dengan satuan hitung. Jadi, sekali lagi, sebelum kita menggunakan satuan hitung, kita harus benar-benar tahu jenis benda apa yang sedang kita bicarakan. Dan bagian ini, supaya kita bisa menebak, menjawab, atau mengisi kata tanya yang tepat, ini kita harus melihat di bagian jawabannya. Bagian jawaban pada setiap soal ini ditandai dengan adanya titik-titik 3 di bagian awal kalimatnya ya. Ini adalah bagian jawabannya. Misalkan kita lihat pada bagian contoh, kita lihat pertama dulu bagian jawabannya yaitu sangnin imas. Ada atau punya 3 orang. Karena kita membicarakan tentang hitungan orang yaitu sangnin, maka untuk kata tanya yang tepat adalah kita gunakan nanin. Berapa orang? Kodomo ga nanin imasu ka? Yang artinya ada berapa orang anak. Atau kalimat ini juga bisa diartikan punya berapa orang anak.
Karena kita sudah tahu ya di sini bahwa jika kita menggunakan kata kerja imas atau arimas, ini bisa memiliki dua kemungkinan arti. Yang pertama adalah ada, dan yang kedua artinya adalah mempunyai. Oke, kita mulai dari ichibang. Kita lihat dulu bagian titik-titiknya atau bagian jawabannya ya, yaitu mitsu arimas, yang artinya adalah ada 3 buah. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat untuk digunakan adalah ikutsu, berapa buah atau berapa banyak. Isuga ikutsu arimasu ka? Ada berapa kursi atau ada berapa buah kursi. Oke, nih Bang. Kita lihat bagian jawabannya yaitu hachijikang hatarakimasu. Bekerja selama 8 jam. Karena kita membahas mengenai durasi waktu, berapa banyaknya jam, maka kata tanya yang digunakan yaitu selama berapa jam, nanjikang. Mainichi nanjikang hatarakimasu ka? Setiap hari bekerja selama berapa jam? Hai, sambang. Kita lihat bagian jawabannya yaitu nimai kaimasu, beli 2 lembar. Karena di sini menggunakan mai, maka untuk kata tanyanya yaitu berapa lembar. Nanmai. Kippuo nanmai kaimasu ka? Beli berapa lembar tiket atau karcis. Maaf, di sini saya salah tulis ya. Bukan perangko. Jika kita bilang perangko, maka jadinya kite. Ini adalah tiket. Ini adalah tiket atau karcis. Hai, Yongbang. Kita lihat bagian jawaban godai arimasu. Ada 5 unit. Maka untuk kata tanya yang harus digunakan adalah berapa unit, yaitu nandai. Ryo ni jitensha ga nandai arimasu ka? Ada berapa unit sepeda di asrama? Hai, Rokubang. Tugas kita di nomor 6 ini adalah melengkapi kalimat menggunakan partikel re. Densha de 1 jikang kakarimasu, yang artinya perlu 1 jam menggunakan kereta. Pada saat kita mengerjakan soal ini, ada kalanya kita tidak perlu untuk menggunakan partikel. Maka pada saat kita tidak perlu menggunakan partikel, kita bisa tempatkan tanda batsu di dalam kurungnya. Oke, ichibang. Ishukan ni 3 kai kanojo ni denwa o kakemasu. Yang artinya menelepon, ini jadi satu kesatuan ya, denwa o kakemasu. Menelepon pacar perempuan, girlfriend. Di sini kita tidak perlu partikel setelah menggunakan frekuensi aktivitas ya, keterangan frekuensi aktivitas, yaitu sangkai sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Jadi partikel ni di sini yang diletakkan setelah periode waktu ini bisa kita artikan dalam. Kemudian untuk bagian ni setelah adanya keterangan orang, kata benda berupa orang di sini ya, ini tidak perlu diartikan. Jadi partikel nih di sini hanya bertugas untuk menunjukkan kepada siapa kita menelepon. Tidak diartikan pun tidak apa-apa. Oke, nih Bang. Kono nimotsu wa Amerika made funabing de ikura desu ka? Yang artinya barang ini berapa harganya menggunakan pengiriman via laut atau kapal sampai ke Amerika. Di sini kita perlukan partikel D karena funabing ini dianggap sebagai alat kita mengirim barang.
Oleh karena itu, partikel yang digunakan adalah de. Bisa kita artikan menggunakan. Sambang. Nihong ni ninen imas. Yang artinya ada di Jepang selama 2 tahun. Setelah adanya durasi waktu, ninen kemudian diikuti dengan imas, ini tidak perlu menggunakan partikel. Jadi bisa langsung digabungkan. Ninen imas. Ada selama 2 tahun. Kemudian partikel ni di sini bisa kita artikan di, yang fungsinya adalah menunjukkan tempat di mana kita sedang berada, yaitu di Jepang. Nihong ni. Hai, Yongbang. Ringo itsutsu kudasai. Yang artinya, tolong ambilkan 5 buah apel. Jadi, setelah adanya jumlah, ini tidak perlu kita menggunakan partikel. Jadi, bisa langsung diikuti dengan kudasai. Jika kita menggunakan kudasai ya, kita minta tolong untuk diambilkan suatu barang, bisa kita gunakan kudasai. Itsutsu kudasai. Kemudian di sini partikel O tidak kita artikan, tapi partikel O fungsinya adalah menunjukkan objek dalam sebuah kalimat. Objek pada kalimat di nomor 4 ini adalah ringo, apel. Dan kelanjutannya, hai, ropyaku eng desu. Baik, harganya 600 yen. Berikutnya kita masuk ke bagian nomor 7, Nanabang. Di sini kita dihadapkan pada soal cerita berhitung. Jadi tugas kita harus memahami kalimat yang ada di setiap soal. Kemudian kita harus memperhatikan juga bilangan-bilangan di situ yang muncul apa saja. Dan ini berkaitan ya. Jadi ada soal hitungannya. Jadi kita harus hati-hati untuk mengartikan satu persatu kosakatanya. Hai, ichiban kara hajimemashou. Tanaka-san wa goshujin to kodomo ga futari imas. Yang artinya, Tanaka-san memiliki suami dan 2 orang anak. 2 orang anak. Yang 2 orang ini anaknya ya, bukan suaminya ya. Kemudian dilanjutkan kalimatnya, Tanaka-san no kazoku wa zenbu de nannin desu ka? Keluarganya Tanaka-san, totalnya atau semuanya ada berapa orang? Dan kita lihat jawabannya adalah ada 4 orang. Jadi kita hitung dulu, ada Tanaka-san, Hitori, Goshujin, Futari, kemudian Kodomo ga Futari imas. Anaknya pun ada Futari. Jadi totalnya ada 4 orang. Jika kita mau menjawab ada 4 orang, maka kalimat yang digunakan adalah yonin imas. Tanaka-san no kazoku wa zenbu de nannin desu ka? Yonin imas. Ada 4 orang. Hai, Nibang. Ringo 20 moraimashita. Menerima 20 buah apel. Yotsu tabemashita. Dimakan 4 buah. Tonari no uchi no hito ni mutsu agemashita. Memberikannya 6 buah ke atau untuk orang rumah sebelah. Ima ringo ga ikutsu arimasu ka? Sekarang apelnya ada berapa buah? Kita lihat tadi niju moraimashita, 20 ya. Kemudian yotsu tabemashita, dimakan 4, jadi sisanya ada 16. Berikutnya tonari no uchi no hito ni mutsu agemashita. Memberikannya sebanyak 6 buah ke orang rumah sebelah.
Maka dari 16 ini dikurangi 6 lagi, jadi hasilnya tinggal 10. Jadi jawabannya, apelnya ada 10 buah. Ringo ga to arimasu. Jadi kita ingat-ingat untuk menuliskan 10 buah ini menggunakan to. Jika kita menggunakan hiragana ya, tidak menggunakan tou, tapi kita harus menggunakan to, to. Hai, sangbang. 80 円の切手を5枚と50円の切手を5枚買います. Ini kalimatnya agak panjang, coba kita lihat dulu satu persatu artinya. Membeli 5 lembar perangko yang harganya 80 yen dan 5 lembar perangko yang harganya 50 yen. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat pertanyaannya, Zenbu de ikura desu ka? Berapa harga semuanya atau totalnya berapa? Kita lihat tadi beli 80 yen perangko ini sebanyak 5, berarti hasilnya adalah 400 yen. 400 yen, sore kara 50 yen no kite o 5 mai. Yang harganya 50 yen ini belinya juga 5 mai, 5 lembar. Jadi totalnya 250 yen. Dan kita jumlahkan 400 yen dan 250 yen, maka hasilnya semuanya 650 yen. Zenbu de 650 yen desu. Hai, 4番。私は中国語を3ヶ月習いました。Saya mempelajari selama 3 bulan bahasa Cina. 1ヶ月に8回習いました。Dalam 1 bulan, belajar sebanyak 8 kali. 1回は2時間です。Satu kalinya, 1 kali pertemuan maksudnya ya, ini 2時間, selama 2 jam. Pertanyaannya, zenbu de nanji kan naraimashita ka? Semuanya atau totalnya telah belajar berapa jam? Nah, ini hitungannya seperti ini. Dalam 1 bulan tadi dibilang ada 8 kali ya. Berarti kita tuliskan di sini 8 kali. 1 kalinya adalah nijikang. Ikkai wa nijikang desu. 8 kali pertemuan kita kalikan 2 jam sehingga ketemu jawabannya 16 jam. Dan yang ditempuh adalah selama sankagetsu, selama 3 bulan. Jadi selama 16 jam per bulannya kita kalikan 3, akhirnya ketemu bilangan 48 jam. Totalnya telah belajar selama 48 jam. Maka kalimat yang akan kita gunakan zenbu de 48 jikan naraimashita. Zenbu de 48 jikan naraimashita. Di sini untuk bilangan angkanya sengaja saya gunakan tulisan hiragana supaya minasang tahu bagaimana penulisan yang benar dari masing-masing angkanya ya. Hai minasang, kyou no benkyou wa mou owarimashita. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas waktunya sudah diluangkan untuk belajar bersama channel Yasashi Nihongo. Pada kesempatan kali ini kita sudah membahas habis seluruh mongda yang ada di bab 11. Kemudian jika masih ada pertanyaan seputar penjelasan video kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan
Untuk pertanyaan seputar bahasa Jepang yang lain, silakan dikirimkan melalui DM Instagram di Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan melalui DM Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya respon. Kemudian untuk pembelian buku Minano Nihongo dan referensi buku bahasa Jepang yang lain yang tentunya bisa menunjang kita untuk lebih lancar dan lebih efektif lagi dalam mempelajari bahasa Jepang secara otodidak, ini silakan kunjungi juga Instagram @thejapanscribe atau minasang bisa juga cek di official websitenya ada di sini ya. Nanti minasang bisa lihat mereka menyediakan buku bahasa Jepang apa saja yang pastinya berkualitas dan akan bermanfaat untuk kemajuan, kelancaran belajar bahasa Jepang kita secara otodidak. Oke minasang, sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ja, matane! Siapa bilang kanji itu susah? Kamu pasti belum tahu buku ini. Bagi yang punya impian belajar atau bekerja di Jepang, kanji adalah kuncinya. Karena untuk mendapatkan beasiswa, magang hingga prioritas dan kenaikan gaji, mutlak harus paham kanji. Materi dalam buku ini sesuai untuk kebutuhan tes JLPT level N5 dan N4, dilengkapi dengan profil kanji, contoh kata dan penggunaan dalam kalimat, cara baca onyomi, kunyomi, dan furigana, daftar ATJ kanji, 20 paket simulasi kanji disertai pembahasannya, hingga info beasiswa, budaya Jepang, dan lainnya. Memahami kanji akan terasa lebih ringan dan menyenangkan dengan adanya daftar kanji JLPT N5 dan N4, dan juga kanji nonazo-nazo. Disertai bonus aplikasi yang bisa didownload secara gratis dengan men-scan QR Code-nya, sehingga dapat digunakan secara offline. Keren bukan? Tunggu apa lagi? Segera dapatkan di toko buku kesayanganmu.